berkegiatan di mana? Ya, berkegiatan di sekolah. Mereka kira-kira apa di sana? Menanam pohon. Sikap mereka itu bagaimana? Menunjukkan apa? Menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Ya, jadi kita sebagai siswa dimanapun kita berada harus peduli dengan lingkungan, baik itu lingkungan di rumah, di sekolah maupun di sekitar dimanapun kita berada. Kita harus peduli dengan lingkungan. Ya, nah di sini ini sikap kita peduli terhadap lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Mereka berkegiatan apa? Apa yang mereka lakukan? Menanam pohon. Ya, Siti dan teman-temannya menunjukkan sikap kepeduliannya di sekolah dengan cara menanam pohon. Pohon apa di sana? Pohon. Selain menanam pohon, bentuk apa lagi kepedulian kita terhadap sekolah? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian apa lagi? Membuang sampah, menyiram tanaman, menyiram tanaman. Kalau di kelas kita gimana cara Belajar piket. Yang piket harus membersihkan kelas. Ya, datang lebih awal membersihkan kelas. Jadi itu cara bentuk kita terhadap lingkungan sekolah kita, ya. Nah, jadi setiap kita manusia itu harus peduli dengan lingkungan, ya. Kita kan manusia, jadi harus peduli dengan lingkungan, baik dimanapun kita berada. Kalau kita di sekolah ya dengan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, ataupun lingkungan di sekitar rumah kita, ya. Selanjutnya coba kamu baca buku kamu di halaman 24, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan, ya. Coba kamu baca dulu. Ibu minta Farel baca dulu, Farel, yang jelas biar kawannya semua dengan kawannya yang dengarkan, ya. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyelesaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 11 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 20 tahun. Pada perkembangan ini pencapaian kemandiri dan independensi anak sangat menonjol bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan. Stop dulu. Kira-kira kamu nih sekarang umurnya berapa? Sudah masuk belum ke usia masa remaja? Sudah. Batasnya tadi umur berapa? 10 sampai 12. Jadi kamu sudah memasuki usia remaja. Usia remaja harus peduli dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan sekolah. Ya, lanjut. Dewi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan cara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Menanam pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Menghemat air dalam kegiatan sehari-hari. Udah, stop dulu. Nah, jadi sebagai remaja kita harus peduli dengan lingkungan. Ya, bentuk kepedulian kita bisa bermacam-macam. Salah satunya tadi apa contohnya? Cinta pada lingkungan. Coba adik, apa tadi adik ulang? Kan tadi baca bukunya. Apa salah satu contoh kepedulian remaja terhadap lingkungan? Cinta pada lingkungan. Ya, betul. Iskia, betul nggak Iskia? Baca tak bukunya? Baca. Apa salah satu contohnya? Cinta remaja atau pedulinya remaja terhadap lingkungan. Salah satunya contohnya apa? Melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Itu penanaman kembali.
menyediakan tempat sampah, kantong-kantong sampah atau tong sampah untuk kita membuang sampah. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah harus di tempat sampah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada nggak kampung di sekitar putaran rumah? Ada. Apa contohnya Raka? Ada apa Raka? Tak tahu. Tak tahu yang ditanam? Hah? Pohon? Pohon mangga. Pohon mangga. Ya? Biar apa? Biar apa? Biar lingkungannya cantik kata Raka. Kalau cantik pohon bunga lah. Ya? Kalau pohon mangga, pohon mangga kan bermanfaat buatnya. Ya? Nanti udaranya juga jadi ya. Kemudian yang terakhir menghemat air. Ya, jadi kamu kalau mandi atau cuci tangan, pakailah air yang kalau sudah selesai kembali kerannya. Oke ya, lanjut. Bimo baca. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi, sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Oke ya, kita baca sama-sama tadi ya. Jadi diminta para remaja itu peduli dengan lingkungan ya, sama kita semua. Kamu lah yang pertama ya, harus peduli dengan lingkungan ya. Dengan cara tadi cinta alam, salah satu contohnya tadi adalah dengan menanam pohon kembali ya. Kemudian selanjutnya coba kita jawab pertanyaan yang ada di buku sama-sama kita jawab ya. Kira-kira apa judul bacaan di atas tadi? Bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kira-kira bisa nggak mau ketemukan kata kunci? Apa kata kunci pada bacaan tadi? Remaja peduli lingkungan. Ya, remaja atau kepedulian remaja. Ya, itu kata kuncinya. Kira-kira perkiraan informasi apa yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci? Tentang apa? Dalam bacaan tadi. Coba kata-kata kegiatan. Kegiatan pencinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Ya, jadi kepedulian alam remaja terhadap alam tentang kepedulian lingkungan. Kemudian yang kedua, kata kunci kedua kira-kira apa Dewi? Kata kuncinya?
supayanya? Kita dan pinggir jalan hampir terlihat hijau dan asri penuh pepohonan, udara di lingkungan sekitar menjadi sejuk. Ya, apabila kita menanam kembali tadi, merawat tanaman kita kembali tadi ya, sehingga udara kita menjadi sejuk dan asri, nyaman ya. Selanjutnya kita amati, atau sebelum kita amati, kita kan kemarin sudah belajar mengenai ciri-ciri pubertas ya. Jadi masih ingat batas usia masa pubertas? Ada batas usia berapa tadi? 18, Ingat awalnya 10, sampai 12. Kira-kira usia kamu sudah masuk? Sudah. Rata-rata sudah di atas 10 Tahun. ya kan? Kemudian apakah kamu sudah mengalami pubertas? Sudah ada yang belum ya? Sudah ada yang belum. Jadi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan masih ingat ya? Masih ingat kan ciri-cirinya? Nah, sekarang coba kamu amati gambar di sini kamu. Ya. Amati yang ada di sini kamu. Manakah gambar yang menunjukkan masa remaja pada buku kamu? Nomor 3. Nomor 3. 3. Coba, siapa yang masih ingat ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Salah satunya suaranya lagi. Kedua, siapa yang bisa? Katakan aja. Kakak? Rambut harus mulai tumbuh di Rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh, ya, sama bagian ketiak. Kemudian ada lagi ciri-ciri perempuan ya. Ada lagi? Belum bisa? Ngomong? Apa salah satunya? Selanjutnya ciri-ciri. Tadi kata Dewi suaranya mulai naik. Nah, Raka bilang sudah mulai tumbuh, harus di sebagian di beberapa bagian tubuhnya. Ketiga, badannya bertambah tinggi dan besar. Ada lagi? Datangnya menstruasi, itu ciri-ciri pada anak perempuan ya. Coba kamu bentuk dulu kelompok. Bentuk kelompok itu bentuk kelompok seperti kemarin, seperti biasa. Bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, saya sebelah sana ya. Sebelah sana aja. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok mengalami ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Dan ini ada lembar kerja. Nanti kamu mengisikannya, ya, mengisi. Ini lagi ya. Ini.
Sama-sama cari jawabannya. Nah, tulis. Sama-sama cara mencarinya ya. Nih, lagi. Ini apa jadi? Ya, tuliskan. Ciri-ciri pubertas pada anak kecil. Salah satunya tadi kelompok sini, kelompok satu sudah menyebutkan suara mulai besar. Kelompok empat sudah tumbuh mencakup. Kelompok dua yang laki Tumbuh rambut di area ketiak dan kemaluan. tumbuh rambut di area ketiak dan kemaluan di bagian pipi. Nah, mulai tumbuh awal dari pipi. Inilah anak perempuan. Salah satunya Bukan rambut di area ketiak. nah, tumbuh rambut di area ketiak. Kelompok tiga suara tinggi. Kelompok satu datang menstruasi. Kelompok dua ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Payudara mulai. Jadi harap kamu sudah paham semuanya ya mengenai ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Ya, jadi apa kesimpulan kita belajar kita hari ini? Bahwa pubertas sampai ke pubertas Tuhan dari anak-anak ke masa kemudian dengan ditandai ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Kita coba kelompok satu. Ciri-cirinya apa tadi? Datang menstruasi. Kelompok tiga tadi yang disebutkan pada anak perempuan. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Suara mulai meninggi. Kelompok empat mulai mengalami tadi disebutkan tadi. Pertumbuhan rambut di area ketiak. Mulai rambut pada di area ketiak. Kelompok dua payudara mulai besar. Itu ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Kalau pada anak laki, kelompok empat dulu. Kelompok empat pada anak laki tadi apa tadi? Kelompok empat mulai tumbuh jakun. Kelompok tiga tumbuh jerawat di bagian pipi. Mulai tumbuh jerawat di area pipi. Kelompok dua suara mulai besar, berat besar. Kelompok dua mengalami pubertas. Sudah mengalaminya? Sudah mengalami dan sudah mulai tumbuh jerawat di pipinya? Sudah masuk masa. Oke, sampai di situ pelajaran kita. Harapkan yang sedikit kamu pahami apa itu pubertas dan apa itu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Semoga kedepannya nanti kamu bisa menjaga kesehatan kamu, menjaga lingkungan kamu juga ya. Sama-sama menjaga diri dan kebersihan lingkungan kita. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi dan Tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih. terima kasih.